Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Gerakkan tanganmu, gerakkan kakimu. Kita bergerak bersama-sama memuji Tuhan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tangan ke depan, tangan ke belakang.
siapkan tempatmu untuk dengar firman Tuhan hari ini. Siapkan hatimu agar firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, saat ini, itu menjadi rema yang baru buat kita semuanya. Dan hari ini Kak Atik mau cerita tentang dua sahabat. Persahabatan mereka sejati, persahabatan mereka indah. Teman-teman juga pasti punya sahabat bukan? Minimal punya teman dekat, teman yang selalu sama-sama, nge-mall sering bareng, terus di rumah sering main game sama-sama, terus apa lagi ya? Terus tahu hobi kita, hobi satu sama lain. Karena memang manusia pada umumnya itu butuh orang lain. Terlebih kalau bisa punya sahabat. Nah, hari ini Kak Ati mau mengajak teman-teman untuk belajar dari dua orang di mana persahabatan mereka sejati. Dan kita belajar dari mereka. Ayo, siapakah mereka? Ada yang tahu? Betul sekali, Daud dan Yonatan. Dan kisah mereka ada di 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 5. Tapi Kak Ati potong ayat 1, ayat 3 dan ayat 4. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Nah, itu kisah tentang persahabatan Yonatan dengan Daud. Daud beruntung sekali mendapatkan Yonatan menjadi sahabatnya. Demikian juga tentunya Yonatan juga beruntung mendapatkan Daud menjadi sahabatnya. Nah, teman-teman juga ayo pilih sahabat yang terbaik, sahabat yang cinta Tuhan buat kalian, sehingga hidup kalian sama-sama saling memberkati satu sama lain. Seperti Daud beruntung dapat Yonatan jadi sahabatnya, dan Yonatan juga beruntung mendapatkan Daud menjadi sahabatnya. Yonatan mengasihi Daud itu dengan segenap jiwanya, dengan segenap hatinya. Bahkan dia juga berikan Daud sesuatu yang berharga. Apa tadi? Baju perangnya, pedangnya, panahnya diberikan sekalian buat Daud. Nah, apakah cuma Yonatan aja yang baik sama Daud? Ya, tentunya tidak. Kalau teman-teman baca di 2 Samuel pasal 9, teman-teman juga mendapati Daud juga baik ingat kasihnya kepada Yonatan. Ketika Daud menjadi raja, ketika Yonatan meninggal di medan perang, Saul juga meninggal di peperangan, Daud ingat sama keturunannya Yonatan. Diambillah keturunan Yonatan, diajak makan sehidangan dengan Raja Daud. Daud pun menunjukkan kasihnya kepada Yonatan lewat anaknya. Nah, dari pelajaran persahabatan ini kita petik pelajaran apa ya? Pelajaran yang pertama yaitu persahabatan yang sejati itu menaruh kasih setiap waktu. Seperti Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Dan mereka membuktikan bukan cuma suka aja mereka ada, tapi duka pun mereka ada. Jadi saat suka mereka bersama-sama, saat duka, saat susah mereka juga saling support. Yonatan support Daud ketika Saul ingin membunuh Daud. Yonatan bilang, "Bapakku mau bunuh kamu, ayo kamu cepat sembunyi." Dan juga demikian kebalikannya, ketika kerajaan Saul runtuh, ketika Daud menjadi raja, Daud ingat sama Yonatan, diambillah keluarga Yonatan, anak-anaknya diberikan ladang dan lain sebagainya. Saat suka ada, saat duka ada. Dan pelajaran yang kedua adalah seorang sahabat sejati seorang sahabat sejati mengasihi seperti diri sendiri, nggak egois, nggak cuma mau untung diri sendiri aja, tapi temannya rugi. Tapi kalau persahabatan yang sejati itu simbiosis mutualisme. Jadi saling mengasihi, saling memberi, saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kedua-duanya sama-sama diberkati, saling membangun. Jadi saling mengasihi seperti diri sendiri. Bagaimanakah kita mengasihi diri sendiri? Tentunya tidak ada orang yang tidak mengasihi diri sendiri. Jadi seperti itu juga kita mengasihi sahabat kita. Nah, dan yang ketiga pelajarannya adalah sahabat sejati rela berkorban. Yang kita lihat tadi, Yonatan kasih sesuatu yang berharga. Baju perangnya dikasih sama Daud, pedangnya dikasih sama Daud,
panahnya juga sekalian dikasih sama Daud. Bahkan dia juga bisa dimarahi sama bapaknya ketika dia menyelamatkan Daud, tapi dia rela berkorban untuk untuk Daud, agar Daud selamat tidak mati dibunuh sama bapaknya. Demikian juga dengan Daud. Daud memberikan ladang, memberikan harta dan sebagainya, memperhatikan keturunan Yonatan ketika Yonatan sudah tidak ada. Nah, dari kisah ini kita pun ingat Yohanes 15 ayat 13. Kita ingat kisah Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 13 berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Kata sahabat-sahabatnya digarisbawahi ya teman-teman. Tuhan Yesus menyebut kita siapa? Sahabat-sahabatnya. Tuhan bilang kita ini sahabat-sahabatnya. Dia sebagai sahabat, saat itu kita terbelenggu dengan yang namanya dosa, gak bisa keluar, gak ada orang yang bisa mengeluarkan kita. Tapi Tuhan rela mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya supaya kita bebas dari belenggu dosa. Itu pengorbanannya dia sebagai sahabat. Dan pengorbanan berikutnya adalah kapanpun kita telepon Tuhan Yesus, kapanpun kita mau ngomong sama Tuhan Yesus, mau siang kah, mau pagi kah, mau malam kah, mau subuh kah, kapanpun, dimanapun juga Tuhan Yesus selalu hadir dan mau bersama-sama dengan kita. Dia berikan waktunya untuk kita. Dan yang ketiga, apa sih yang gak Tuhan kasih buat kita? Dia begitu mengasihi kita dengan segenap hatinya. Semua sudah diberikan sama Tuhan Yesus untuk kita. Yang terbaik Tuhan sudah berikan, anaknya yang tunggal Tuhan sudah berikan buat kita. Nah, saat ini kita mau belajar yang pertama, belajar menjadi sahabat yang baik. Sahabat yang baik buat siapa? Yaitu buat Tuhan Yesus yang pertama pastinya ya. Sudahkah kita menjadi sahabat yang baik buat Tuhan Yesus? Sudahkah kita mempunyai waktu buat Tuhan Yesus? Seberapa besar pengorbanan kita kepada Tuhan Yesus? Dan seberapa dalam kita mengasihi Tuhan Yesus? Teman-teman, adik-adik sendiri yang bisa jawab ya. Tapi kita mau belajar menjadi sahabat yang baik karena Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat yang sejati buat kita. Dan juga kita mau belajar untuk menjadi sahabat yang sejati buat teman kita yang Tuhan sudah titip percayakan kepada kita untuk menguatkan kita di saat susah, untuk menjadi teman buat kita. Kita belajar juga menjadi sahabat yang baik buat dia, agar persahabatan kita seperti persahabatan Daud dan Yonatan, mereka bisa menjadi sahabat yang sejati. Mari kita belajar juga boleh menjadi sahabat yang sejati. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan hari ini. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami untuk melakukannya Tuhan. Ajari kami untuk mencintai Engkau sebagai sahabat-Mu. Kami boleh menjadi sahabat yang baik buat Tuhan, karena Tuhan sudah menjadi sahabat yang baik buat kami. Demikian juga terima kasih untuk teman-teman kami yang ada di sekeliling kami. Tuhan berkati mereka. Ajari kami semua menjadi sahabat-sahabat yang baik, menjadi teman yang baik yang saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Teman-teman di rumah bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian besar anugerah-Mu. Terima kasih.
kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang marilah kita semua menerima berkat daripada Tuhan. Adik-adik yang semua, semuanya kita membuka tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Inilah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. God bless you all. Bye-bye. It's time to quiz. Yeay. Kakak Ati sediakan kuis buat teman-teman semua yang menyimak firman Tuhan hari ini dengan baik. Teman-teman jawab ya. Jawabannya dikirim lewat video, kirim ke video grup KAA. Ada 3 pertanyaan. 1 pertanyaan pertama buat kelas balita dan kecil, kemudian pratama dan besar, dan yang terakhir buat turun. Pertanyaan buat balita. Simak baik-baik. Sebutkan nama anak Yonatan yang makan sehidangan dengan Raja Daud. Sebutkan nama anak Yonatan. Ya. Kisahnya ada di 2 Samuel 9. Kakak Ati tidak mau kasih ayatnya. Ini pertanyaan buat balita dan kecil. Sebutkan nama anak Yonatan yang makan sehidangan dengan Raja Daud. Dan pertanyaan yang kedua, untuk kelas pratama dan besar, hafal Amsal 17 ayat 17 dengan tepat dan benar. Kirim jawabannya ke grup KA. Dan pertanyaan ketiga, untuk turun, hafal dengan benar dan tepat Amsal 17 ayat 17 dan Yohanes 15 ayat 13. Demikian 3 pertanyaan buat kalian semuanya. Selamat menjawab.